pemerintah daerah Konawe Selatan ini kan dua unsur. Yang dikatakan Pemda Konawe Selatan itu bukan hanya Bupati, Sekda, PD, tapi juga DPRD. Nah, jadi suami istri ini kalau pincang satu tidak berjalan. Nah, jadi kita ini sama dengan rumah tangga. Kalau tidak rukun suami istri, bagaimana rezekinya kita berumah tangga? Nah, begitu juga ini Konawe Selatan. Kalau DPR sama Pemdanya tidak rukun, bagaimana mau membangun daerah? Nah, inilah karena rakyat melihat kita ini dengan undang-undang mensyaratkan unsur pemerintah daerah itu siapa, yaitu Bupati dan jajarannya beserta DPRD. Nah, inilah. Jadi banyak tugas-tugas yang kita harus lakukan. Kedua juga kita membiasakan diri. Nanti bukan hanya ini dengan DPRD. Ke depan juga kalau ada penggantian UPD, coba diadakanlah serah terima baik-baik. Jadi kita membiasakan unsur kerja itu kita masuk dengan baik, keluar dengan baik. Jangan seperti yang saya alami. Dari 2016 saya ajak PJ untuk serah terima, dia malah tidak mau datang. Telepon beberapa kali tidak mau datang serah terima. Jadi mari kita biasakan segala sesuatu yang berhubungan dengan dinas kita jalankan dengan baik. Nah, hari ini kita penyerahan resmi sebenarnya bisa aja ambil saya di Toyota sana. Tapi kita ini bentuk daripada dukungan pemerintah daerah kepada DPR. Ini maknanya ada. Kedua juga masyarakat melihat bahwa kita ini kompak untuk bekerja. Bukan nanti Pemda sukanya kasih aja barang bekas itu DPR. DPR baru kita berikan lagi baru. Seperti itu. Ini kita coba tradisikan, mudah-mudahan tradisi-tradisi ini ke depan menjadi berkesinambungan terus-menerus, jadi lebih baik. Sehingga apa? Karena kehidupan ini sebenarnya yang paling utama ini dimanapun organisasi adalah saling harga-menghargai. Atasan bawahan, jangan mentang-mentang kita atasan lah. Sebenarnya sama bawahan. Karena itu organisasi modern untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, ya kita saling mensupport. Makanya saya alhamdulillah Konawe Selatan ini ya saya perlu sampaikan kepada teman-teman DPR, peningkatan SDM itu tidak main-main. Semua kapasitinya ini sudah 2 tahun ini terakhir SDM kita masing-masing OPD ya. Semua bidang sudah hampir semua itu sudah P3 ya. Kepala dinas sudah semua P2. Artinya apa? Ya Bapak, saya mau persiapkan mereka ini tidak dipakai di Korsel pun bisa kemana aja karena kapasitinya ada. Jadi saudara-saudara tak perlu lagi punya kapasiti, punya keahlian. Sekarang mau asesmen di departemen pun ada. Nah, makanya kita persiapkan kapasitinya. Karena kapasiti itu tidak bisa kita rancangan, tapi bisa usah koordinasi di koordinasi. Nah, jadi itulah ASN kita persiapkan supaya benar-benar mampu untuk bersaing di mana saja. Nggak perlu punya keraguan. Seperti di Kadis Karin. Tidak dipakai sini, dia punya sertifikat nasional. TKI itu dia bisa masuk. Nah, jadi contoh aja. Ada beberapa. Paputu ini tidak dipakai sini. Perlu
kali daripada PTSD. Jadi inilah yang saya persiapkan semua, sehingga nanti ya, mudah-mudahan pemerintahan ke depan ini bisa lebih baik lagi karena mereka sudah siap. Sudah dipersiapkan. Makanya saya tidak pernah menolak kalau siapapun mau peningkatan kapasitas. Ibu Narlian, kemarin kan nggak punya ilmu untuk apa namanya inspektur. Sekarang dia melalui beberapa proses saya, ya melalui BPKB baru bisa. Jadi inilah dipahami kenapa sekarang SD benar-benar kita dorong. Ini sudah siap bersaing kan? Putra-putra saya nggak usah kecil hati, sudah siap bersaing. Kemana pun tes kemana pun ya lah. Kalau ilmu nasional kita sudah ambil, bukan jago di jalan saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua makanya ini hubungan organisasi harus menjadi lebih baik lah. Kalau sesuatu masalah apapun, kalau kita duduk bersama baik-baik, saling mau mengisi, saling mau menerima. Jadi kita harapkan unsur pemerintahan ini, baik DPR maupun OPD ini, kita tidak terlalu ganggu atau terganggu dengan ya katakanlah nyanyian di luar sana. Kita harus percaya diri kan. Makanya kita kerja sesuai regulasi aturan yang ada. Kalau mau menyanyi silakan, tapi jangan orang pukul gong kau ikut bolu juga di sini. Nah, itu salah besar. Kau tidak percaya diri. Nah, jadi itulah yang kita kenapa? Supaya saya putar rahasia ini. Kenapa semua saya dorong ini? Peningkatan kapasitas, ilmunya doang. Supaya bisa bersaing di mana-mana. Tidak merasa sedikit-sedikit ciut. Tidak percaya diri. Wah, tidak bisa. Ini pelajaran sebagai orang tua ini, maaf ya. Karena saya lebih tua. Saya lalu harus sampaikan apa yang saya dorong itu adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan. Daripada sadar atau tidak sadar, tapi yang kita dorong untuk kebaikan. Jadi hari ini kita bicara kendaraan ini sebagai bentuk daripada penghargaan kita kepada unsur pemerintah dalam hal ini DPR. Jadi kalau sebenarnya mau sekedar kendaraannya saja sudah disebaya kasih mereka ambil kunci jadi Toyota. Tapi ini bentuk daripada kerjasama kita masyarakat melihat. Tapi kalau DPR dengan pimpinan daerah dan OPD-nya bisa kerjasama yang baik, ya kuatlah daerah ini. Karena orang mau bangun itu adalah kerjasama. Kalau yang lain mau bangun ini, yang lain mau nolak, ya maksudnya ya pusing juga kita. Jadi ketemu orang-orang yang benar-benar nekat. Tapi kalau kita pikirkan baik, ya kita jalan terus. Orang mau ngomong nanti hasilnya kan lihat kan. Dulu saya bikin kantor itu ya. Pagi-pagi orang pemborosan loh, bikin 3 lantai pakai eskalator, konsep apa juga hanya nolok begitu. Sekarang semuanya datang bilang ya kebakaran nolok, bukan kebakaran suruh rutin, kebakaran transfer. Jadi memang memulai sesuatu itu ya, banyak tantangannya. Tapi kalau kita sudah lihat sekarang mau untuk kebaikan, jalan terus. Bukan berarti kita tidak mendengar aspirasi orang, tapi membuat kita menjadi lebih hati-hati.
dulu saya bikin Islamic Center itu, siapa yang mau ada di sini? Tadi malam orang pesta udah bilang, ada juga bagusnya, ada duduk begini. Kita bersetak ke bapak-bapak, betul saya. Saya cuma paling itu menanyakan saja, oh ini dulu dibuat oleh bapak ini. Saya cukup ambil. Kemarin dan sekali-kali di Kominfo aja DPR itu kalau kita kalau mau virtual apa di sana, bapak lihat tidak kalah dengan Jakarta. Pemerintah kemarin kita rapat ke presiden dengan beberapa agenda. Jadi konsen dilakukan satu. Karena saya 2016 Pak nanti tahu di sini SMS saya susah. Kerja keras kita tangan kapol. Itu kan perbuatan mereka. Akhirnya bahaya orang bilang itu pemerintah. Begitu COVID, alhamdulillah kita yang bisa ikuti virtual. Lalu sangat baik. Jadi saya yakin dan percaya sesuatu niat baik ini cepat atau lambat orang akan akui juga. Kalaupun awalnya ya gitu. Asal niat kita mengikuti. Kalau beberapa yang salah sekali itu awalnya kan luar biasa mendapat tantangan atas itu. Tapi pada akhirnya juga ya yakin bahwa memang harus begini. Jadi banyak dulu kalau orang mikir kalau setelah ini siapa yang mau datang ya begitu. Maka dulu kalau punya ini kan pikir saya sih bahwa ini. Saya pikir bahwa ini kalau ada tidak terima mereka lagi. Alhamdulillah. Ada beberapa tamu datang bilang wah di Sulawesi Tenggara ini kalau punya konsen tidak salah. Jadi orang lain yang cerita itu. Jadi alhamdulillah itulah. Makanya kita perbaiki sekali lagi hubungan baik DPR dan pemerintah daerah penting sekali. Perlu sekali. Boleh ada sama suami istri. Boleh kita pertemukan dalam ruangan. Jangan keluar. Jadi mohon maaf ada juga teman-teman DPR supaya kita tahu keluar ini. Padahal tidak menguntungkan kita. Inilah kita harapkan sehingga ya penyerahan ini kita berikan secara resmi pada hari ini. Selamat bertugas sekalian bukan mobilitas. Ya. Supaya kalau dulu zaman saya itu banyak sekali hampir semua anggota DPR dapat mobil. Tapi karena sekarang dilarang aturan, tak boleh. Jadi kita ya, unsur pimpinan saja yang lanjutkan. Komisi boleh pinjam, tapi itu pembicaraan khusus dengan pinjam ya, boleh pinjam komisi. Nanti dibicarakan. Nah, karena kalau diberikan resmi kita melakukan ketentuan. Lalu unsur pimpinan memang wajib. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ya, ini walaupun ketuanya lagi keluar, semoga hal-hal ini membuat kerjasama antara unsur pemerintah daerah ini bertambah baik. Terima kasih. Billahi dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.